Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi tentang integral tak wajar. Setelah 5 kali pertemuan sebelumnya ya, kita berkutat dengan limit tak hingga dan teknik pengintegralan biasa atau integral wajarnya. Sekarang kita masuk ke integral tak wajar. Jangan lupa materi limit tak hingga dan teknik pengintegralannya jangan dilupakan ya. Nanti dipakai lagi dalam bahasan integral tak wajar. Langsung saja sebelum masuk ke integral tak wajar, kita tahu dulu definisi dari tak terhingga. Setiap bilangan asli merupakan bilangan terhingga dan dapat menyatakan suatu yang banyaknya terhingga. Aristoteles menyatakan bahwa bilangan asli n dapat bernilai sebesar-besarnya tetapi tetap terhingga dan tidak akan pernah sama dengan tak hingga. Gitu. Intinya bilangan asli itu kan pasti bernilai. 1.000.000, 1.000.000.000, 1 triliun itu kan tetap bilangan asli ya. Berapapun banyaknya itu tetap ada hingganya gitu. Itu untuk bilangan asli, intinya seperti itu. Untuk alasan secara teorinya, alasan kenapa setiap bilangan asli n dapat bernilai sebesar-besarnya tetapi tetap terhingga, itu karena bilangan asli n plus 1 atau 2n lebih dari n, yang juga merupakan bilangan terhingga. Pasti ada suatu bilangan asli n plus 1 atau 2n yang lebih dari n. Nah, untuk lambang tak hingga sendiri memang bukan untuk menyatakan suatu bilangan, karena karakter ketakhinggaan ini itu aktual, tidak ada, dan yang ada hanyalah ketakterhinggaan potensial. Dalam artian banyak sekali, nah itu banyak sekalinya tak terhitung, tak terhingga, itu maksud dari tak terhingga. Sehingga untuk lambang tak hingga sendiri itu memang bukan suatu bilangan ya, tapi lambang untuk menyatakan banyak sekali atau tak terhingga gitu. Bilangan n dan yang ada hanyalah bilangan n berapapun tidak akan mampu menjelaskan berapa banyak bilangan asli. Dengan demikian baru jumlah berapa banyak bilangan asli itu baru tak terhingga. Inti dari paragraf pertama, intinya bilangan asli itu bernilai pasti ada terhingga, tetapi banyaknya atau jumlahnya itu baru tak terhingga. Inti dari paragraf 1 adalah itu. Nah, salah satu akibat adanya tak hingga, maka muncul istilah tak tentu. Bentuk tak tentu dalam kalkulus itu telah diperkenalkan dalam konsep limit. Kemarin sudah saya jelaskan pada video yang awal-awal ya, sebelum masuk limit tak hingga, ada beberapa bentuk tak tentu gitu. Sebenarnya untuk bentuk tak tentu itu bentuknya ini ada 0 per 0, kemarin sudah ketemu ya, tak hingga per tak hingga juga sudah ketemu, 0 kali tak hingga juga sudah ketemu, tak hingga min tak hingga sudah ketemu juga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Ini adalah konsep tak tentu yang sebenarnya gitu. Nah, masing-masing bentuk melibatkan persaingan yang berlawanan sehingga hasilnya tidak jelas atau terlihat. Ini kan dari bentuk-bentuk ini itu kan menimbulkan suatu perdebatan ya, hasilnya nggak jelas gitu, sehingga dinamakan tak tentu. Dengan bantuan aturan L'Hopital, kemarin juga sudah ketemu L'Hopital ya, menentukan harga limit dapat diterapkan langsung pada bentuk 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Nah, sehingga pada bentuk limit itu bentuk tak hingganya cuma 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Kalau menjumpai 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga bisa diselesaikan dengan beberapa metode yang kemarin sudah dijelaskan. Gitu ya. Untuk beberapa kemungkinan bentuk lain seperti 0 per tak hingga per 0, tak hingga plus tak hingga kali tak hingga, 0 kali tak hingga, dan tak hingga pangkat tak hingga tidak disebut sebagai bentuk tak tentu karena bentuk ini saling membantu dan tidak bersaing. Itu alasannya. Gitu ya. Dalam hal limit, saya ulangi lagi, nanti yang tak tentu sebagai uji tes limit gagalnya biasanya 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Gitu. Selain itu jarang dijumpai ya, sehingga dinyatakan bolehlah bisa dihitung. Kalau tak hingga min tak hingga itu ada perdebatan, ada yang menyatakan tak tentu, ada yang menganggapnya sebagai tak hingga juga gitu. Tergantung uji limitnya. Kalau uji limit pertama berarti tak tentu, tetapi kalau udah uji limit kedua tak hingga min tak hingga dianggapnya tak hingga gitu ya.
Sehingga kalau menjumpai seperti itu diharapkan tidak bingung. Itu untuk teorinya. Terkait dengan integral tentu yang melibatkan suatu selang, maka untuk selang yang batasnya sampai dengan tak terhingga dinamakan dengan integral tak wajar. Perhitungannya juga melibatkan konsep limit. Nah, kemarin yang review integral batasnya jelas ya, dari A sampai B gitu. Karena batasnya A sampai B dan insya Allah fungsinya kontinu, maka integral kemarin termasuk integral tentu atau integral tak tentu gitu. Karena tergantung, kalau batasnya ada berarti integral tentu, kalau batasnya nggak ada berarti tak tentu, ada plus C-nya gitu. Sedangkan untuk selangnya apabila ada batas atas A sampai batas bawah B, salah satunya tak hingga atau keduanya tak hingga atau salah satunya min tak hingga, itu maka nanti disebut integral tak wajar. Intinya kalau integral cacingnya itu ada tak hingganya, nah itu nanti dinamakan integral tak wajar. Nah, integral yang seperti itu nanti namanya integral tak wajar dengan batas tak terhingga. Pada kasus sebelumnya, integral tentu yang sudah dibahas di review ya, itu sudah saya ringkas tadi, dipelajari masih sampai pada selang AB terhingga. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, dibaca saja intinya. Sehingga untuk contoh integral tak wajar, ini batas atasnya tak hingga ya, karena ada tak hingganya berarti contoh ini adalah integral tak wajar. Begitu juga untuk contoh yang tengah ini, karena bawahnya ada min tak hingga, berarti ini integral tak wajar. Apalagi yang terakhir, min tak hingga sampai tak hingga ya, otomatis ini integral tak wajar. Gitu. Untuk integral tak wajar sendiri, dapat dihitung dengan definisi umum. Definisi umumnya yang biru ini. Ini definisinya. Jika F terintegral pada selang batas bawahnya A dan batas atasnya tak hingga, maka dimisalkan tak hingganya ini adalah sebagai B. Tetapi pemisalannya tidak bisa langsung B sama dengan tak hingga gitu, tidak boleh ya, karena tak hingga bukanlah suatu angka. Tak hingga menyatakan istilahnya banyak sekali ya gitu. Sehingga untuk menyatakan simbol tak hingga ke B ini menggunakan limit gitu. Saya ulangi, ini tidak bisa langsung disimbolkan B sama dengan tak hingga gitu, tidak boleh karena tak hingga bukan nilai ya. Sehingga penulisan untuk menyatakan B sama dengan tak hingga itu menggunakan bantuan limit atau pendekatan. Karena tak hingga itu banyak sekali sehingga kita dekati banyak sekali itu. Tidak pas banyak sekalinya berapa kan kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita menggunakan suatu pendekatan yaitu limit. Sehingga penulisannya seperti ini. Integral A sampai tak hingga dari fx dx itu dituliskan sebagai limit terlebih dahulu. Kita misalkan tak hingganya sebagai B, berarti B mendekati tak hingga. Disesuaikan dengan batas ininya ya. Baru integral A-nya tetap, tak hingganya tadi dimisalkan limit B, berarti kita ganti dengan B. Fx dx-nya sama. Nah, ini untuk bentuk umum menyelesaikan integral tak wajar pada selang A sampai tak hingga. Tetapi kalau selangnya ternyata min tak hingga sampai B atau sampai A, sama saja ya. Min tak hingga sampai A, berarti yang dimisalkan adalah B-nya mendekati minus tak hingga. Sehingga penulisannya limit B mendekati min tak hingga, integral min tak hingganya diganti dengan B, hanya tetap fx dx. Gitu. Sehingga kalau misalnya di sini sudah diganti B, otomatis harus ada limitnya. Karena limit B dengan B yang di sini ini adalah satu kesatuan. Jangan pernah ada yang ditinggal gitu ya. Kemudian kalau ternyata batas bawah dan batas atasnya min tak hingga sampai tak hingga, wah ribet banget ya. Sehingga penulisannya kita pecah. Tidak langsung min tak hingga sampai tak hingga kita tuliskan begitu saja tidak, tapi kita pecah terlebih dahulu. Pecahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada suatu nilai A. Dipecah gitu ya. Min tak hingga sampai A sampai tak hingga. Nah, dari sini min tak hingga sampai A fx dx sudah dicari ya di ini. Nah, kita ganti. Ya. Kalau sudah yang A sampai tak hingga fx dx-nya juga sudah kita cari pada yang pertama, diganti saja. Itu untuk rumus secara teori definisi umum penyelesaian integral tak wajar. Jadi ada 3 penyelesaian. Yang pertama, jika selangnya A sampai tak hingga, min tak hingga sampai A, dan min tak hingga sampai tak hingga, yaitu penjumlahan antara min tak hingga sampai A dengan A sampai tak hingga. Itu.
Apabila nilai limitnya ada dan terhingga itu contohnya gini, setengah, 0,5, kemudian negatif sekian, pokoknya ada, itu namanya konvergen nanti. Maka integral tak wajarnya disebut konvergen. Tetapi kalau tidak ada dalam artian nanti hasilnya ternyata tak hingga atau min tak hingga, itu namanya jika tidak nilai limitnya tak terhingga, maka integralnya nanti disebut divergen. Gitu. Saya sebutkan saya ulangi lagi, apabila nilai limitnya ternyata terhingga, setengah, 1, min 5, ada nilainya, ada angkanya gitu ya, itu nanti disebut integral tak wajar konvergen. Tetapi kalau misalnya nilai limitnya tak terhingga atau tak hingga atau min tak hingga gitu, itu nanti disebut integral tak wajar yang memiliki sifat divergen gitu. Langsung saja itu secara teori. Untuk contoh soalnya B1 ini integral min tak hingga sampai min 1 dari fungsi X pangkat min X kuadrat dx ya. Kita lihat pada contohnya, itu berarti ada contoh yang tengah. Contoh tengahnya kita coba. Ini ya, nanti untuk contoh B1-nya lebih lanjut kalau mau baca silahkan, tetapi kalau mau mumet nanti akan saya terangkan pada video berikutnya dengan bantuan whiteboard, gitu ya. Kemudian untuk contoh B2-nya berbeda ya dengan contoh atasnya. Nah, ini lewat ya. Nah, berbeda untuk contoh B2 dan B3-nya berbeda sekali. Nah, beda ya. Sehingga untuk contoh B2 dan B3-nya nanti akan saya jelaskan. Jadi nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya dengan whiteboard. Itu contoh B1, B2, dan B3. Sedangkan untuk contoh yang di atas, karena ada 3 ini ya, yang dijelaskan cuman yang tengah saja, berarti untuk contoh yang sebelah kiri, nggak bisa. Yang sebelah kiri ini dengan yang sebelah kanan silahkan dikerjakan sebagai nilai keaktifan. Berarti sudah ada 2 nilai keaktifan, gitu ya. Sedangkan yang tengah ini akan dibahas pada contoh B1. Nah, nanti silahkan dilihat video selanjutnya. Saya lanjutkan ya. Berarti dari kedua contoh di atas, B2 dan B3 nilai limitnya tak hingga, sehingga integral tak wajarnya tersebut disebut divergens, atau dengan simpelnya integral tak wajar tersebut divergen gitu. Gitu ya. Sedangkan untuk yang contoh B1-nya karena ada nilai min 1/2e, ini kalau dihitung pakai kalkulator nanti akan ketemu suatu nilai desimal ya, banyak koma. Nah, karena ada nilainya maka integral tak wajar contoh B1 ini disebut konvergen gitu. Atau bersifat konvergen gitu ya. Itu untuk contoh B1, B2, B3. Untuk lebih lanjutnya nanti silahkan dilihat pada video selanjutnya menggunakan whiteboard nanti. Gitu. Saya lanjutkan terlebih dahulu sambil kalian nanti melihat video selanjutnya. Setelah itu silahkan nanti dilanjutkan atau mau nonton video ini baru nonton whiteboardnya juga terserah, enggak apa-apa, pilihan ya. Selanjutnya ada integral tak wajar dengan integralnya tak hingga. Kalau tadi kan ada batasnya tak hingga ya. Nah, kalau untuk integral wajar pada poin C ini, kita menghadapi suatu nilai yang misalnya discontinue. Discontinue itu berarti kalau misalnya tanpa integral kita masukkan nilai hasilnya jadi tak terdefinisi atau limitnya tak hingga gitu ya. Contohnya seperti ini. Oh, sebelum masuk contoh, masuk teori dulu. Pada hitung integral batas tak hingga, lazim saja dikatakan sebagai integral tak wajar karena batas atas atau batas bawah atau bahkan keduanya itu dihitung sampai dengan tak hingga. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah untuk suatu kasus tertentu seperti pada integral fx sama dengan 1/x kuadrat. Ini kalau misalnya x-nya 0, disubstitusikan ya, berarti 1/0 kuadrat. 1/0 kuadrat itu berarti 1/0 ya. 1/0 berarti tak terdefinisi. Kalau dilimitkan berarti 1/0 itu tak terhingga gitu ya. Sehingga kalau ada kasus yang 1/0 tak terdefinisi seperti itu, maka dikatakan juga sebagai integral tak wajar kalau batasnya nolnya masuk gitu ya. Nah, ini alasannya secara teorinya mengapa dikatakan integral tak wajar untuk suatu integral tak terhingga, karena batas atas atau batas bawah akan disubstitusikan setelah fungsi integralnya diintegralkan.
Nah, menurut perhitungan integral tentu seperti yang telah dipelajari berikutnya, hasilnya min 3/2 gitu. Ini contoh teknik pengintegralan benar, memasukkan batas atas batas bawahnya benar, tetapi ternyata fungsi 1/x² pada rentang 1 sampai min 2 itu ada suatu titik diskontinu, yaitu pada saat x-nya 0. Selain itu, ini penulisan batas atas batas bawahnya juga kebalik ya. Terkadang diizinkan, tetapi alangkah baiknya nanti min 2-nya di bawah, satunya di atas gitu ya. Nah, kalau misalnya tanpa digambar, ini penjelasan secara ilmiahnya, tanpa terlebih dahulu menggambar fungsi, maka integran ininya bisa dihitung gitu ya, di atas sumbu X dalam selang min 2 sampai 1. Hasil hitung integral tentu pada fungsi tersebut semestinya harus bernilai positif. Ya kan? Nah, ini kalau alasannya secara gambar. Karena selang min 2 sampai 1, hasil hitung integral tertentunya kan harusnya positif, tetapi ternyata negatif. Kan berarti ada slack, ada suatu miss gitu ya, sehingga bukan berarti teknik pengintegralan kita yang salah ataupun masukkan substitusinya yang salah, bukan, karena kita teknik pengintegralnya sudah benar, ketika disubstitusikan juga sudah benar hasilnya ini, tetapi ada miss-nya itu yaitu kita lupa bahwa untuk menguji suatu integral itu fungsinya harus kontinu pada selang waktu yang sudah ditentukan. Untuk kontinu diskontinu di matematika teknik apakah sudah? Semoga saja sudah ya. Walaupun mungkin untuk membicarakan kontinu dan diskontinu itu teori banget, ya semoga saja sudah dan ingat gitu ya. Nah, pada selang 1/x² ini kan diskontinu pada saat x-nya 0 atau tak terdefinisi pada saat x-nya 0, sedangkan 0 itu berada di antara min 2 dan 1 ya. Sehingga itulah yang menyebabkan miss, kenapa integral ini hasilnya berbeda dengan semestinya. Karena hasilnya harus positif, tapi malah kok negatif pas hitung gitu ya. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, diperoleh hasilnya negatif, apakah terdapat kesalahan gitu ya. Ternyata ada syarat ketentuan bahwa fungsi-fungsi atau integral yang dapat diintegralkan harus terbatas. Kalau nanti suatu fungsi itu kontinu, otomatis nanti fungsinya juga harus terbatas. Dalam artian setiap selangnya itu harus terdefinisi gitu. Sedangkan untuk selang min 2 sampai 1 berarti kan 0 masuk. Min 2 sampai 1 itu kan berarti min 2, min 1, 0, 1. Nah, 0-nya masuk ya. Karena 0-nya masuk yang menyebabkan fungsi 1/x² ini tidak terdefinisi, maka hasil perhitungan dengan seharusnya berbeda. Itu alasannya. Nah, ini nilai 1/x². Nah, pada saat 0 ini kan tak terdefinisi ya. Sehingga semacam ada garis putus-putus yang menyebabkan fungsinya ini diskontinu gitu. Dan nanti hasilnya fungsinya tentu saja jadi tidak terbatas, karena pada saat X sama dengan 0, nilai fx-nya akan tak terdefinisi dan limitnya akan tak terhingga. Gitu. Sehingga dengan alasan itu, fungsi 1/x² ini tidak terbatas, sehingga tidak dapat diintegralkan dalam arti yang biasa harusnya gitu ya. Walaupun mungkin tekniknya oke, substitusinya oke, tetapi fungsinya ini ternyata itu tak terbatas, nggak boleh diintegralkan seperti itu, seperti biasa. Nah, itu biasanya kebanyakan yang lupa. Dalam integral biasanya kalau ketemu fungsi langsung aja diintegralkan, yang penting tekniknya oke, substitusinya oke, hasilnya ada, itu senang banget. Lupa untuk menyelidiki apakah fungsinya terbatas atau tidak. Nah, ini ternyata pada selang min 2 sampai 1 ya, fx-nya tak terbatas, yaitu pada saat x sama dengan 0. Sehingga tidak dapat diintegralkan dalam arti yang biasa. Dengan demikian dikatakan sebagai integral yang tak wajar dengan integralnya tak hingga. Nah, selanjutnya ini definisi untuk hal-hal kasus kalau fungsinya tak terbatas. Ini kan istilahnya batasnya ada, pasti gitu ya, tetapi fungsinya tak terbatas. Tak terbatasnya di mana kita harus tahu terlebih dahulu. Contohnya kalau 1/x² itu tak terbatas di x sama dengan 0. Nah, itu nanti yang kita misalkan dan kita dekati dengan limit gitu. Nih,
sebelum masuk ke contoh sana, kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Jika F continue pada selang setengah buka dari A, B dan limitnya tak hingga, maka syaratnya banyak ya. Kontinunya harus pada selang setengah buka. Kemudian limitnya harus tak hingga. Maka rumusnya AB Fx dx itu kita misalkan T mendekati B min sehingga AT Fx dx. Gitu. Ini kalau secara teori. Begitu juga kalau ternyata selang bukanya pada A-nya ya, ini selang buka, berarti A-nya tak akan pernah tersentuh. Ini B-nya yang tak akan pernah tersentuh gitu. Selang buka A, B dan limitnya nanti tak hingga, maka hasilnya seperti ini. Kalau ternyata dua-duanya ini ya, continue dan selangnya tertutup kecuali di C, contohnya super X tadi, maka nanti akan dipisah dengan suatu C. Gitu. Untuk contoh tadi, berarti limit X mendekati 0 super X kuadrat kan hasilnya tak hingga. Berarti nanti diperoleh T-nya adalah 0. Gitu. Dicari dulu limit T mendekati berapa yang hasilnya Fx-nya nanti tak hingga. Untuk contoh selanjutnya, contoh C1, contoh C2, nanti silahkan sebagai nilai keaktifan saja, dan untuk yang saya jelaskan di papan, nanti adalah contoh C3 saja melanjutkan yang super X kuadrat, gitu ya. Nanti ditunggu saja untuk contoh C3-nya akan saya jelaskan via whiteboard. Silahkan berarti jadi ada 4 nilai keaktifan ya, 2 sebelumnya yang kiri dan kanan, ditambah lagi ini C1 dan C2. Walaupun di sini sudah ada hasilnya, ini kan hasilnya kalau expert sudah bisa ngitung langsung gitu ya, saya inginnya yang manual. Manual dalam artian cara menghitung integralnya, kemudian cara menjelaskan nilai T-nya berapa, limit T mendekati kok bisa 2 min berapa, itu nanti dijelaskan. Untuk lebih lanjutnya nanti cara pengerjaannya seperti yang akan saya contohkan pada contoh C3. Nanti dilihat saja. Gitu ya. Dari ketiga contoh ini nanti untuk nilai limit untuk contoh C2 ternyata hasilnya tak terhingga, maka berdasarkan definisi ya, integral tersebut dikatakan divergen. Sedangkan untuk yang I per 2 ini konvergen. Ini juga konvergen. Untuk contoh 3-nya, hasilnya nanti tak hingga, maka, ini typo ya, C3. Ini harusnya C3, saya tandain dulu. Ini harusnya titik C3. Nah. Ini harusnya C3 ya, nanti diperbaiki saja. Sehingga nanti C1, C2-nya konvergen, C3-nya divergen. Itu untuk pembahasan integral tak wajar. Silahkan materinya sedikit tapi rumit banget ya. Dengar saya ngomong aja rumit gitu, apalagi nanti kalau kalian mengerjakan sendiri. Tapi jangan khawatir, nanti yang akan saya kerjakan di whiteboard berarti ada C3. Kemudian B1, B2, B3. Ada 4 soal yang akan saya kerjakan di whiteboard. Ditunggu saja. Ya, sedangkan 4 soal yang lain sebagai nilai keaktifan, saya ulangi lagi, yaitu ada contoh ini yang berada di kiri dan di kanan, dan ada contoh juga C1 dan C2. Gitu ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanya saja di forum, jangan sungkan-sungkan. Dan perlu diperhatikan, integral tak wajar ini harus paling tidak bisa lah tahu konsepnya, kemudian bisa mengerjakan, sehingga nanti untuk materi terakhir, goal dari kita mengerjakan 6 pertemuan ini adalah ke Laplace ya, sehingga nanti Laplace-nya itu juga oke. Gitu. Laplace sebenarnya ada cara cepatnya, tapi setidaknya cara cepat oke, manual oke, sehingga kita juga berlatih pola pikir dalam suatu runtutan menyelesaikan suatu masalah. Intinya itu. Itu silakan kalau mau ada yang ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, tanya saja daripada nanti saya di mana, sedang apa, nggak tahu gitu ya. Biasanya kendala yang dialami itu I don't know what I don't know. Gitu. Saya nggak tahu apa yang tak tahu gitu. Saya tidak tahu apa yang tidak saya ketahui gitu.
Itu yang lebih bahaya lagi. Jadi selama kalian tahu apa yang kalian tidak tahu, kalian tahu apa yang kalian bingungkan, itu bersyukurlah gitu, nggak apa-apa. Itu ya, silahkan dicoba soalnya. Kalau sekali lagi kalau ada pertanyaan, silahkan tanya saja di forum. Sampai jumpa di video whiteboard selanjutnya.